Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran kita tematik. Dan pada pembahasan kita hari ini akan mengulang materi di subtema 3, yaitu 5C, karena ternyata penilaian evaluasi BDR kemarin hanya tema 1 dan tema 2. Jadi kita mengulang materi yang terlewat. Dan sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan pemahaman dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Materi kita hari ini ada 2. Yang pertama yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia pada halaman 57 dan 58. Gangguan pada sistem pencernaan manusia dapat disebabkan oleh kuman, penyakit, atau gaya hidup yang tidak sehat. Kuman yang masuk bersama makanan atau melalui tangan yang kotor dapat menimbulkan penyakit pada sistem pencernaan kita. Demikian juga gaya hidup tidak sehat seperti makan tidak teratur, kurang berolahraga dapat menyebabkan sistem pencernaan yang kurang sehat. Dan berikut beberapa penyakit pada saluran pencernaan manusia. Yang pertama, sakit gigi. Penyebab utama sakit gigi adalah ketika sisa-sisa makanan yang menempel di gigi dan kita tidak menggosok gigi. Maka lama-kelamaan sisa makanan tersebut akan merusak email gigi sehingga menjadi berlubang. Dan ketika lubang tersebut sampai ke saraf, maka akan mengakibatkan sakit gigi. Itulah yang disebut dengan sakit gigi. Yang kedua adalah sariawan. Sariawan merupakan penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Sariawan ditandai dengan munculnya bercak putih dengan warna kemerahan di sekeliling dan terasa perih. Sariawan dapat ditimbulkan akibat kekurangan vitamin C dan kurangnya menjaga kebersihan mulut. Dan kadang juga ketika tidak sengaja tergigit ketika makan atau sedang berbicara. Selanjutnya adalah radang lambung atau biasa disebut dengan MAG. Kemudian ada diare dan disentri. Dan yang terakhir adalah konstipasi atau biasa disebut dengan sembelit. Berikut ada video penjelasan sedikit tentang diare dan MAG. Kemudian ada juga penyakit radang usus buntu. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Maaf anak-anak, tolong musiknya diabaikan ya. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan.
Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Selanjutnya, jika telah paham tentang materi gangguan pencernaan, sekarang kita coba buka halaman 59 tentang kolom-kolom penyakit, gejala, penyebab, dan pencegahan. Pada nomor 1 diare sudah diisi, yaitu tentang sakit perut, buang air terus, penyebabnya bakteri, pencegahannya menjaga kebersihan makanan, minuman dengan minum oralit. Nah, silakan kalian salin tulisan ini pada buku tulis kalian, kemudian isi nomor 2 sampai nomor 6, gejala, penyebab, dan pencegahannya. Itu tugas pertama kita. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sambatan dan gerbuhan tradisi gotong royong ala Gunung Kidul. Silakan kalian baca dengan teliti tentang pengertian sambatan itu apa, gerbuhan itu apa, dan berasal dari mana pada halaman 67 dan 68. Jika telah selesai dan memahami bacaan tersebut, kerjakan pada halaman 68, ada 5 soal. Salin pada buku tulis kalian. Jangan lupa menggunakan alat tulis pulpen untuk lebih jelasnya, agar ketika difoto dapat lihat dengan jelas. Itu saja materi kita hari ini. Ustaz minta maaf jika kurang jelas dalam menyampaikan materi. Kurang dan lebihnya Ustaz minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.